Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak kan orang salah kaprah ya. Gak boleh keluar rumah bagi janda-janda. Berapa lama? 40 hari. Bukan 40 hari, arba'ata ashuri wa asro, 4 bulan 10 hari. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastahdimu awladakum fala junaha
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Wahai para ibu, para umi, yurdi'na disusu, diberi susu, disusuilah auladahunna anak-anaknya haulaini 2 tahun kamilaini sempurna liman arada ayyutim marrodah jikalau menginginkan kesempurnaan dalam penyusuan. Ini bab menerangkan tentang persusuan, menyusui. Jadi seorang ibu yang punya anak yang baru melahirkan itu lebih afdal, lebih baik untuk menyusui anaknya selama 2 tahun kamilaini itu sempurna. Liman arada ayyutim marrodah jikalau menginginkan, mengharapkan kesempurnaan dalam menyusui. Karena kebanyakan juga orang tua, ibu, terutama anaknya tidak disusui, melainkan diganti dengan susu formula. Bahkan hanya disusui beberapa bulan saja. Kenapa kok demikian? Takut susunya delewer, takut susunya tidak apa? Tidak montok lagi, kempes kalau disusui. Banyak sekarang anak-anaknya itu susunya diganti dengan susu formula. Padahal air susu ibu itu jauh lebih baik, jauh lebih bervitamin, dan termasuk di dalamnya ada kekebalan tubuh si bayi. Gak sakit-sakitan si bayi kalau ibunya menyusui. Kuat bayinya, anteng bayinya. Ada juga salah satu dari seorang ibu itu tidak menyusui karena memang air susunya tidak keluar, itu perkecualian. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas maulud pemilik anak siapa? Ayahnya. Rizquhunna, dia harus menanggung rizkinya, makannya, minumnya. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaiannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi seorang ayah memang didesain untuk menjadi qawwamuna, menjadi pengayom, bertanggung jawab atas keluarganya,
baik itu berupa rezeki, makanan, dan juga pakaian, dan juga rumah. Jadi semua yang nanggung adalah bapak, seorang ayah untuk anak dan istrinya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, bahkan terbaik. Kalau untuk keluarga itu, kalau untuk anak, kalau untuk istri itu berikan yang terbaik. Karena sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang berlaku lemah lembut terhadap keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu kata kanjeng Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berlaku lemah lembut terhadap anak dan istrinya. Dan aku, kata kanjeng Nabi Muhammad, termasuk terbaik di antara kalian yang memperlakukan anak dan istriku. Jadi orang yang hebat, orang yang gagah itu yang memperlakukan keluarganya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, bukan penuh kemarahan dan kekerasan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidak dibebani seseorang itu illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebagai seorang istri jangan neko-neko kalau penghasilan suaminya pas-pasan. Harus disupport suaminya itu. Selama suaminya itu masih gelem, masih mau untuk menafkahi anak dan istrinya. Banting tulang, tulangnya dibanting, ya. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Apa itu? Cacingnya. Itulah suami. Dengan keterbatasannya juga suami itu butuh support dari keluarga. Mungkin suaminya jadi Grab, pekerjaannya nge-Grab. Dia sudah berusaha sungguh-sungguh di luar untuk menafkahi anak dan istrinya, namun kadang semaksimal mungkin dia sudah berusaha, namun kadang penghasilannya juga pas-pasan. Tatkala suaminya datang ke rumah, disambut dengan senyuman, disuruh istirahat dulu. Ayah mau minum teh atau kopi, atau mau makan dulu, atau mau mandi dulu. Sambut dengan senyuman, hilang itu capeknya, sumpahnya. Tatkala dia bekerja di luar, tatkala nyampe ke rumah hilang. Lihat anaknya sudah harum, sudah seger, sudah mandi, sudah dipakai bedak. Juga istrinya juga sudah mandi dengan pakaian yang rapi, bersih, menyambut suaminya dengan senyuman. Hilang capeknya di luar itu, ya. Itulah contoh kehidupan dalam rumah tangga. Harus seperti itu, support antara satu dengan yang lainnya. Istri di rumah support suaminya itu dengan doa. Gak boleh diuring-uring suaminya itu. Tatkala datang, piro ya duit 10.000 nih. Iya awakmu itu kok cuma 10.000. Mangan opo itu? Durung susune, durung pempesi,
nggak boleh disupport suami itu. Selama suami itu demi keluarga dia sudah berusaha keras mencari rezekinya. La tudorro walidatun biwalidiha. Jangan sampai mudorot, jangan sampai tersakiti walidatun, seorang ibu itu, biwalidiha, atas anak-anaknya. Gak boleh sampai sengsara, disengsarakan seorang ibu oleh anaknya, itu nggak boleh. Semampunya dia. Wala mauludun lahu, dan juga jangan sampai seorang ayah juga disengsarakan biwalidi, oleh anaknya. Jangan sampai sampean menjadi anak yang menyengsarakan orang tuanya, karena orang tuanya sudah luar biasa berkorban, berjuang untuk anak-anaknya. Seorang ibu menyusui di waktu malam, bangun di waktu malam, netei di waktu malam, ganti pampers di waktu malam, berjuang dia demi kita anak-anaknya. Jangan sampai kita menyakiti, menyengsarakan orang tua. Durhaka namanya. Jangan sampai. Juga ayah sudah bekerja keras di luar, mencari rezeki, menjemput rezeki untuk kita anak-anaknya. Ingat-ingat itu. Kadang orang tua itu rela berbohong demi anaknya. Jatah makannya hanya 1 piring, namun tatkala itu disuapkan kepada anaknya, sang anak bertanya pada ibunya, "Ibu sudah makan, Bu?" "Sudah." "Kapan?" "Tadi waktu awakmu bermain itu ibu makan sudah." Sampai rela berbohong demi anaknya. Ayah juga seperti itu, rela berbohong demi anaknya. "Ayah kerja apa ya?" "Oh, ayah jadi karyawan nih di perusahaan." "Gak berat ya kerjaannya?" "Enggak, cuma nyatet-nyatet toh." Padahal di pasar jadi kuli. Kuli apa namanya? Kuli apa itu? Kuli panggulnya. Manggul satu ros yang besar itu hanya dinilai 200 rupiah satu kali panggul. Rela dia berbohong demi anak-anaknya agar anak-anaknya bahagia. Rela orang tua tidak makan demi anak-anaknya asalkan anak-anaknya kenyang. Rela orang tua di waktu Idul Fitri, Idul Adha tidak beli baju demi ingin membahagiakan anak-anaknya, membelikan baju, celana, sepatu, sandal anaknya. Orang tuanya baju yang tahun kemarin dipakai kembalinya. Ingat-ingat itu perjuangan orang tua demi anak-anaknya. Bahkan orang tua itu rela mati demi anaknya, terutama seorang ibu. Bukan cuma darah yang dipertaruhkan, namun nyawa mereka pertaruhkan pada ibu itu. Bahkan seandainya ditanya sama dokter, "Bu, ini pilihannya 2, antara ibu atau bayi ini yang selamat," pasti ibu itu tidak akan berpikir panjang, langsung dia akan bilang, "Anak saya, Dok, selamatkan." Itulah seorang ibu. Jadi jangan sampai durhaka kepada orang tua. Mintalah
doanya. Mereka tidak sanggup memberikan harta kepada kita, tidak sanggup menghibahkan hartanya kepada kita. Tidak masalah, yang penting ridhonya, doanya terus mengiringi kehidupan kita. Kalau sudah orang tua ridho terhadap kita, kalau ayah ibunya sudah ridho kepada kita, kepada kalian, pasti kebahagiaan, kemudahan dalam kehidupan kalian. Karena ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidaini. Dan ingat, tatkala Anda menyakiti orang tuanya, tatkala sampean itu durhaka terhadap orang tuanya, sampai orang tuanya murka terhadap sampean, itu tandanya kecelakaan bagi kalian. Gak akan bahagia orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Karena apa? Murkanya orang tua itulah murkanya Allah. Wa suhtullah suhtil walidaini. Murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua. Hati buat pembelajaran untuk kita sebagai calon orang tua. Kalau sampean ingin anak-anaknya sampean besok menjadi anak soleh-solehah, berbakti kepada orang tuanya, sampean mulai sekarang berbaktilah kepada orang tuanya. Jadilah anak yang soleh-solehah. Berbakti kepada orang tua agar besok anak-anaknya sampean juga berbakti kepada sampean. Berbaktilah kalian kepada orang tuanya agar besok anak-anaknya kalian berbakti pada kalian. Kenapa? Kama tadinu tudan. Apa yang kita kerjakan sekarang, besok akan dibalas oleh anak-anak kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita sekarang, pasti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kalian durhaka kepada orang tua, besok anak-anaknya sampean juga akan durhaka kepada sampean. Na'udzubillah, semoga diberi kekuatan oleh Allah menjadikan kita anak yang soleh-solehah dan keturunan kita juga keturunan yang soleh-solehah. Walau mauludun lahu biwalidih. Jangan sampai juga ayah itu terbebani sampai sengsara karena anak-anaknya enggak boleh semampunya. Kita belanja, kita makan semampunya. Mampunya ngasih tahu tempe. Enggak usah kita sampai berkorban, sampai menyakiti diri kita sendiri, membuat mudarat terhadap kita sendiri sebagai orang tua tidak boleh. Wa 'alal warithi, apabila orang tuanya sudah meninggal, yang harus melanjutkan adalah ahli waris. Mithlu dzalik, sama bebannya seperti ayahnya tadi. Misalkan ayahnya yang meninggal, terus Anda sebagai anak tertua, kalian sebagai anak tertua, sampai harus sebagai ahli waris bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Fa in arada fisalan, maka jikalau berkeinginan kalian itu fisalan, untuk menyapih, untuk tidak menyusui, disapih udah 1 tahun 2 tahun disapih. Antarodin minhuma, jangan sampai. Inilah rahasianya dalam keluarga, inilah rahasia dalam kebahagiaan keluarga. Antarodin, harus keduanya, antara ayah dan ibu itu harus sama-sama ridho. Minhuma, dari keduanya harus ridho. Iya, mau disapit tak? Iya, udah 2 tahun nih. Oh iya. Iya, mau disapit ini? Iya, 1 tahun. Kenapa kok mau disapit? Udah susunya nggak keluar lagi, air susunya nggak lancar. Oh gitu. Sama-sama ridho antara ayah dan ibunya, itu diperbolehkan disapit.
Dan yang kedua, wa tasawurin. Dan yang kedua harus bermusyawarah. Ridho musyawarah. Gak boleh sampean putuskan sebelah pihak, gak boleh. Sampean sebagai istri memutuskan sebelah pihak, wis gak tak sapi ya. Apa deh? Biar susuku si montok terus. Gak boleh, apalagi suaminya gak ridho. Oh juga suaminya juga karena dia sebagai pemimpin terus wenang-wenang. Jangan disusui wis. Kenapa ya? Biar susumu montok. Juga nggak boleh. Makanya penting di dalam sebuah keluarga harus bermusyawarah. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarah kalian dalam berbagai urusan. Jadi sampean harus bermusyawarah. Dalam keluarga besok sampean punya istri, sampean punya suami, harus bermusyawarah. Dan keduanya harus ridho dalam memutuskan suatu hal. Ke kanan harus ridho. Ke kiri harus ridho. Lurus harus ridho. Tapi sebelum diputuskan, terlebih dahulu harus bermusyawarah. Fala junaha alaihima, tidak berdosa, maka tidak ada dosa di antara keduanya. Yang penting sama-sama ridho, dan hasil ridhonya itu hasil dari musyawarah, namanya mufakat. Wa in aradtum an tastardi'u, dan sesungguhnya berkeinginan keduanya itu ayah dan ibunya antas tardiu untuk menyusukan. Ini dulu di zaman Kanjeng Nabi juga terjadi. Kanjeng Nabi juga disusukan auladakum, atas anak-anaknya kalian. Boleh disusukan. Siapa yang menyusukan? Yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad siapa dulu? Halimatus Sa'diyah. Yang pertama itu, yang kedua. Yang pertama apa namanya? Halimatus Sa'diyah itu yang kedua. Yang pertama tidak tahu. Fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian, idza sallamtum ma'ataitum bil ma'ruf, asalkan yang sampean pasrai untuk disusui tadi, yang memberi susunya tadi, sampean harus kasih upah, berikan upah bil ma'ruf, secukupnya, sepantasnya. Misalkan di daerah itu ngasih upahnya 1 bulan 3 juta, ya kasih sewajarnya 3 juta, nggak boleh dikurang-kurangi. Itu namanya nggak ma'ruf. Umumnya berapa sudah kasih atau ditambahi. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu atas apa-apa yang kalian lakukan basirun, mengetahui, maha melihat. Ya. Jadi sampean itu harus melakukan segala sesuatu harus dengan ikhlas, lahir dan batin harus ikhlas, karena Allah itu maha melihat. Allah itu apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian kerentakkan niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ini bagi orang yang ditinggal mati, ya, tinggal wafat, dan orang-orang yang ditinggal wafat minkum di antara kalian, wa yadharuna azwajan, jadi ditinggal mati oleh bojone, ya tarabbasna, maka kalian harus bisa menahan bi anfusihim, menahan diri, arba'ata ashurin wa asro, 4 bulan dan 10 hari. Jadi kalau ada di antara kita perempuan ditinggal mati bojone, ditinggal mati suaminya, dia harus bisa menahan
menahan diri, tidak boleh dandan menor-menor ya. Nggak boleh keluar rumah kalau nggak begitu penting. Selama berapa lama? Arba'at ashuri wa asro, 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari, tapi 4 bulan 10 hari. Kebanyakan orang salah kaprah ya. Gak boleh keluar rumah bagi janda-janda. Berapa lama? 40 hari. Bukan 40 hari. Arba'ata ashuri wa asro, 4 bulan 10 hari. Gak boleh dandan menor-menor. Gak boleh keluar rumah kalau gak penting. Gak boleh menerima lamaran. Menerima lamaran gak boleh, apalagi nikah gak boleh ya. Fa'idha balagna ajalahunna, maka ketika sampai ajalahunna masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari, fala junah alaikum, maka tidak berdosa alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Boleh sudah, mau beraktivitas boleh, mau menerima lamaran boleh bil ma'ruf, dengan cara yang baik, gak usah berlebih-lebihan ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu ta'malun, maha mengetahui. Bima ta'maluna khabir, apa itu mengetahui secara detail ya. Allah itu atas segala yang kita lakukan semua ini khabirun, mengetahui secara detail. Kerentek aja Allah mengetahui, yang tersembunyi Allah juga mengetahui. Bahkan yang kita lupakan Allah itu mengetahui. Ingat, Allah itu besok di yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita perbuat, amal yang kita kerjakan itu berupa kebaikan, pasti besok akan dibalas. Dan juga sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, besok pasti akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya